Produsen makanan laut beku, Elafrus menyediakan berbagai produk olahan surimi seperti bakso ikan, tempura, otak-otak ikan, scallop, fish cake, fish roll, dan lainnya yang sangat cocok untuk Anda yang suka dengan bakaran, suki-suki, atau goreng-goreng ala Korea. Elafrus juga menyediakan bahan baku ikan giling bagi para pelaku UMKM yang biasa membuat pempek atau taekwan sendiri dengan ragam grade jenis ikan. Selain itu, di Elafrus, Anda juga bisa mendapatkan berbagai makanan laut beku dengan bahan dasar ikan tenggiri, ikan gabus laut, ikan marlin, serta ikan alu-alu yang diolah menjadi ikan giling, ikan stik, dan ikan file dengan harga yang cukup ramah di kantong. Karena ikan yang diperoleh adalah hasil dari tangkapan armada kapal sendiri dan diproduksi secara modern, sehingga kualitasnya lebih terjamin dengan proses produksi yang dilakukan di pabrik yang ada di Pekalongan. Elafrus sudah mengantongi sertifikat kelayakan produksi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, juga sertifikat halal dari MUI. Untuk informasi seputar Elafrus dan produk-produknya bisa dilihat melalui website Elafrus di www.elafrus.com atau hubungi admin di 0819 3181 4005. Depo Elafrus Pekalongan beralamat di Jalan Pantai Sari 2 Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Elafrus, always healthy frozen meat, olahan ikan berkualitas, sehat dan ekonomis. Praktis masaknya, sedap rasanya. FM 91,2 Radio Kota Bati. Radio Kota Bati. Semoga bulan suci Ramadan ini menjadi bulan yang penuh berkah. Semoga Anda dihujani kedamaian, kegembiraan, serta kemakmuran. Saatnya Anda ikuti Bijak Bincang Jelang Berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan, berjumpa kembali kali ini di edisi perdana Bijak Bincang Islam Jelang Berbuka. Kita akan hadir selama bulan Ramadan, 1 bulan penuh, dari jam 4:30 sore hari ini sampai dengan jam 5:15. Dan sore ini kita sudah hadir juga kawan-kawan dari Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan, yang mana sudah hadir di studio. Sore ini ada Ustadz Saifuddin Syakib Arsalan dari Kantor Kementerian Kota Pekalongan. Sudah lama ini saya nggak berjumpa dengan beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Ustadz nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sudah berapa lama berarti kita nggak berjumpa nggih? Setahun mungkin. Setahun ya? Iya. Kita berjumpa lagi di bulan Ramadan. Ini Ustadz Saifuddin juga makin panjang jenggotnya. Kalau saya makin panjang di rambutnya ya. Nah ini kita berarti kalau di Pekalongan di Indonesia sendiri hari Selasa ini tanggal 12 Maret sebagai hari pertama Ustadz kita menjalankan ibadah puasa tahun ini. Tapi juga ada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang dari kemarin hari Senin sudah mulai Ustadz. Ada juga yang kita dengar beberapa jauh hari sudah mulai duluan. Nah ini kalau kita ngomongin soal awal puasa Ramadan ini sebenarnya bagi kita sebagai seorang yang awam ini acuannya seperti apa? Kok bisa beda-beda begitu Ustadz Nathan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada segenap kaum muslimin wal muslimat, para pendengar radio Kota Batik rahimakumullah, shaimin shaimin rahimakumullah. Terkait dengan awal puasa Ramadan itu bahwasanya kita dari Kementerian Agama itu sudah mengadakan sidang isbat kemarin pada hari Ahad sore itu, kemudian juga sidang isbatnya itu juga itu dari masing-masing lokasi dari seluruh Indonesia itu juga ada yang kemudian melihat hilal istilahnya ya, untuk melihat hilal, tetapi kemudian hilal itu tidak tampak karena posisi hilal itu masih sangat rendah. Jadi secara ketika orang-orang awam ketika itu mengatakan kenapa hilalnya istilahnya bulannya cuma 1 gitu, tapi kemudian kok beda-beda ininya. Itu.
ternyata bahwasanya masuknya Ramadan itu berbeda kriteria. Ada mungkin teman-teman kita yang mungkin dari Muhammadiyah itu awal Ramadannya itu pada hari Senin kemarin ya, satu Ramadannya. Karena mereka menggunakan kriteria wujudul hilal. Artinya walaupun hilal atau bulan sabit tidak kelihatan, tetapi karena nilainya sudah positif, akhirnya kemudian itu sudah dihitung masuk tanggal 1. Tanggal 1. Tanggal 1-nya itu berarti hari Senin. Karena ketika konjungsi sama-sama sih, ketika menggunakan perhitungannya sama. Kurang lebihnya kalau konjungsinya itu kemarin hari Ahad sore jam 4 sore. Konjungsi itu artinya posisi bulan, matahari dan bumi itu satu garis lah, kegiatannya gitu. Nah, ketika kemudian maghrib itu kalau dari waktu Indonesia bagian barat itu akhirnya sudah positif, tetapi belum memenuhi kriteria apabila menggunakan kriteria imkan ru'yah. Imkan ru'yah itu artinya posibilitas atau kemungkinan untuk bisa dilihat. Itu kalau secara standar dari Kementerian Agama dan juga dari MABIMS itu kan negara Malaysia, Brunei, kemudian Indonesia dan Singapura. Itu bahwasanya awal bisa dilihat itu hilal itu kalau pas ketinggiannya kurang lebih 3 derajat. Minimal 3 derajat. Itu. Kemudian umur hilal kurang lebih sekitar 8 jam. Umur hilal itu artinya ketika dihitung dari mulai istimak. Kalau misalkan kemarin istimak itu jam 4 sore, otomatis kalau menggunakan waktu Indonesia bagian barat itu maghribnya jam 6 baru 2 jam. Itu belum memenuhi kriteria. Nah, tapi kalau secara itu tadi wujud hilal itu sudah bisa kelihatan positif. Mirip dengan kalau pas kita tuh waktu pas ada pandemi itu kan ada serangan apa nih? Yang dicolok di hidung itu loh. Itu kan tidak melihat kuman itu, tapi ketika dilihat positif, itu akhirnya sudah dihitung, sudah masuk deteksi gitu. Itu aja. Di ini ya, apa namanya itu dulu itu lupa ini. Pas lagi COVID itu ya. Itu dia. Nah itu Ustadz, kalau misalkan di awal Ramadannya berbeda, apakah nanti kemungkinan juga awal 1 Syawalnya juga akan berbeda lagi begitu Ustadz, atau mungkin bisa aja sama seperti itu? Jadi gini, di dalam sistem penanggalan Qamariyah itu jadi akan kita menggunakan lunar system atau peredaran bulan. Itu sudah bisa dihitung jumlah harinya itu 1 bulannya itu kalau enggak 29 atau 30. Jadi enggak akan mungkin bulan Hijriyah itu 28 atau 31, enggak akan mungkin. Antaranya 29 atau 30. Dan persisnya itu kalau nggak salah, kalau revolusi bulan mengitari bumi itu 29,5 hari. Jadi ketika misalkan bulan ini Ramadan ini 29, mungkin nanti bulan Syawal bisa jadi 30 atau apa itu. Digenapkan di bulan berikutnya berarti ya, kalau hitungannya tadi 29,5. Iya. Itu kan secara hadis Nabi kan bahwasanya apabila engkau mau mengawali bulan Ramadan, sumul liru'yatihi. Puasalah kamu untuk ketika melihat bulan, wa'aftiru liru'yatihi, dan bukalah kamu atau mengakhiri Ramadan ketika melihat hilal. Dan apabila tidak terlihat, fa'inhum ma'alaikum faqdurulah. Ada juga yang riwayat yang mengatakan bahwasanya fa'akmilu iddatasyahr iddatal yaum salatina yaum. Jadi digenapkan 30 hari. Jadi kalau bisa disempurnakan 30 hari itu gitu.
Baik. Puasalah ketika melihat bulan, itu berarti penentuan awal Ramadan. Awal Ramadan. Akhir puasa itu berarti melihat penentuan bulan 1 juga. Syawal. Iya. Melihat bulan juga. Iya. Begitu. Tapi kalau ngomongin soal perbedaan awal waktu ini, Ustadz, apakah hanya terjadi di Indonesia saja? Sementara kalau misalkan di luar negeri sendiri, ada nggak yang perbedaan waktu penentuan awal Ramadan ataupun Syawal ini, Ustadz? Ya. Kalau di luar negeri, kalau di Indonesia kan tadi pemerintahnya itu kan juga dari MABINS itu tadi itu ya, MABINS itu Malaysia, Brunei dan Singapura, Indonesia itu kan menggunakan kriteria semacam itu. Sama ya. Nah, 3 derajat, kemudian umur hilal kurang lebih 8 jam. Iya. Nah, ketika kemudian berbeda negara, itu kan otomatis berbeda juga waktu maghribnya. Terbenamnya mataharinya. Taruhlah kalau di sini di Indonesia itu kan terbenam matahari kalau di WIB itu jam 6. Ya, 18. Jam 18. Nah, sedangkan mungkin boleh jadi ketika kita jam 6 waktu Indonesia bagian timur itu sudah jam 8. Jam selisih 2 jam. Iya, jam 20. Jam 20. Artinya ketika sebuah negara, taruhlah misalnya Arab Saudi, itu kan berbedanya kurang lebih 4-5 jam dari WIB ya. Itu kan ketika boleh jadi di sini jam 10 malam, di sana baru maghrib. Nah, ketika kemudian di sana baru maghrib itu jam 10 malam di sini, itu kan posisi hilal sudah lebih tinggi. Artinya umur hilal itu kalau dihitung dari jam 4 sore sampai dengan jam 10 itu sudah 6 jam. Sudah lumayan agak tinggi. Itu bisa aja kemudian bisa masuk satu itu. Yang kedua boleh jadi metodenya sama, melihat hilal. Tetapi di sini kan mungkin kemarin hari Ahad itu satu terlalu rendah, kedua cuacanya juga tidak mendukung. Ada hujan dan angin dan sebagainya. Itu jadi kendala juga ya. Ya, sedangkan di sana mungkin boleh jadi lebih terang karena di sana agak jarang hujannya. Kondisi cuacanya beda. Nah, itu boleh jadi di sana visibilitas atau kemungkinan kelihatan itu bisa lebih besar di sana. Satu, posisi hilalnya sudah lebih tinggi. Kedua juga tadi cuacanya mendukung kalau di sana jadi bisa lebih nampak begitu. Jadi akhirnya beda. Sama ininya hari Ahadnya melihat, tetapi kemudian Seninnya itu kalau di kita digenapkan Syaban, kalau di sana mungkin sudah tanggal 1 Ramadan. Sudah masuk bulan Ramadan. Iya, betul. Iya. Tapi apapun itu, kita sebagai umat Muslim bangga lah, bahagia juga akhirnya bisa dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan begitu, Ustaz. Nah, ini untuk mengingat kembali Ustaz, kita sebagai seorang Muslim yang juga harus merasa bangga. Tapi mungkin kembali diingatkan lagi dari Ustaz Saifuddin, apa sih yang kita patut banggakan dengan kehadiran bulan Ramadan seperti itu, Ustaz? Iya. Baik para pendengar Radio RKP, Alhamdulillah, bahwasanya bulan Ramadan yang hadir ini sekarang ini tengah kita ini itu merupakan salah satu bulan yang sangat mulia disebut di dalam ajaran agama Islam, bahwasanya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu merupakan bulan yang diturunkan waktu turunkannya Al-Quran. Dan bahkan di dalam riwayat lain kitab-kitab sebelum Al-Quran Taurat, Injil, Zabur dan sebagainya itu juga diturunkannya pada bulan Ramadan juga itu. Nah, ketika turunkan Al-Quran, itu Al-Quran merupakan kitab yang paling mulia. Nah, itu pada waktu itu turunnya pun di waktu yang mulia, syahrul Ramadan. Itu, bulan Ramadan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya bulan Ramadan itu merupakan bulan tempat dibakarnya dosa-dosa. Syahrul maghfirah, istilahnya dipurnya dosa-dosa. Oleh karena itu, barang siapa yang berpuasa Ramadan secara penuh keimanan dan penuh ketakwaan kepada Allah Ta'ala, maka insya Allah akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masuk Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Itu begitu. Jadi keutamaan Ramadan ini dalam hal ini ada dua. Yang satu ketika diturunkan Al-Quran, dan yang kedua yaitu
bulan pelebur dosa-dosa. Bulan pelebur dosa-dosa, bulan maghfirah seperti itu. Nah, ini dia, kita akhirnya emang ya harus bangga dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan ini, satu kesempatan besar buat kita Ustaz. Mengatakan Iya. Dan yang pasti kawan, untuk sore hari ini kita juga masih membuka kesempatan untuk Anda yang di rumah yang mau bergabung, bertanya langsung kepada Ustaz Saifuddin, bisa untuk manfaatkan di 424474 ataupun juga WhatsApp 0855 4200912. Sebelum kita lanjut lagi Ustaz, kita rehat dulu sejenak untuk mendengarkan beberapa iklan yang akan lewat berikut ini. Dan sebelumnya juga nampaknya ada yang bergabung sebentar. Apakah sudah ada yang bergabung Ustaz? Kita terima dulu nggih. Assalamualaikum. Ini terlepas ternyata. Bisa dicoba lagi nggih, Bapak Ibu yang mungkin barusan sudah mencoba untuk menelpon, bisa dicoba lagi untuk 424474-nya, atau mau telepon lewat WA juga boleh. 0855 4200912. Dan belum ada, jadi kita rehat dulu aja sejenak. Nanti kita akan kembali lagi di Bijak Bincang Islam jelang berbuka. FM 91,2 Radio Kota Bati. Lagu-lagu hits Iwan Fals, senada dengan lirik yang ditulis Frankie Sahilatuan, dilengkapi dengan romantisnya nyanyian Ariel Noah. Semuanya bisa Anda dengarkan di Legenda Musik Indonesia. Legenda Musik Indonesia hadir menemani malam minggu Anda mulai jam 10 malam dengan lagu-lagu hits musisi Indonesia ternama. Ikuti juga kisah perjalanan mereka tiap akhir pekan hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Silakan bergabung via 424474 atau WA 0855 4200912. Legenda Musik Indonesia, berbagi cerita di balik titian nada. Industri musik rock, pertunjukan musik rock juga masih jalan. Tahu saya di Pekalongan tuh pecinta musik rock juga banyak sekali. Radio Kota Batik ini bisa memperluas musik rock selain dengan edannya Gardes juga RI1 ya, karena kalau nggak salah ya. Terus klasik rocknya itu semakin bertahan, semakin terus berkembang. Pada zaman sekarang lu sosmed tinggal sebut nama Fudu pun lu udah tahu Fudu ini gitu loh. Enggak juga, jadi nggak ada urusan dengan kurus dan gemuk. Apalagi media-media keren kayak begini terus mendukung gitu. Itu udah lama banget ya. Yang membentuknya sebenarnya saya dan Mbak Aro ya. Dan untuk penggemar klasik rock, kita harus semakin guyup, semakin rukun dan semakin solid. Udah 1 jam nih kayaknya kita. Ya kan aku kan bilang tadi. Termasuk orang yang harus dipertahankan, harus diselamatin. Kenapa? Pilar-pilar musik rock, istilahnya yang menjaga pilar-pilar musik rock masih bisa bertahan di sini. Salam buat para pendengar Radio Kota Bati. Klasik Rock Junior hadir di Selasa malam pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Barat, minggu pertama dan terakhir setiap bulannya. FM 91,2 Radio Kota Bati. Semoga bulan suci Ramadan ini menjadi bulan yang penuh berkah. Semoga Anda dihujani kedamaian, kegembiraan, serta kemakmuran. Saatnya Anda ikuti Bijak Bincang Jelang Berbuka. Kembali kita lanjutkan lagi untuk Bijak Bincang Islam jelang berbuka. Dan waktu berbuka untuk Pekalongan ini dijadwalkan untuk jadwal imsakianya di jam ini 17.59 atau jam 18.00. Sudah ada yang bergabung, kita terima dulu Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari siapa? Di mana Bapak? Dari Aan di Buaran. Pak Aan di Buaran. Ya. Monggo Pak Aan, ada yang ditanyakan bersama dengan Ustadz Saifuddin, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bertanya. Ya. Kalau misal sholat tarawih itu kita lagi baca Fatihah, terus imam sudah amin itu, kalau
kita belum selesai Fatihahnya ikut bilang amin atau kita lanjutkan baca Fatihah? Nggih. Oke. Iya. Gitu Terus- aja. Ada lagi? Iya, segitu doang. Ya, terima kasih. Matur nuwun, Pak Aan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kaitannya dengan sholat tarawih ini Ustadz. Kan biasanya bacaannya lumayan cepat Ustadz nggih. Iya. Dari imamnya ini. Nah, kadang kita Sholat kan sunnah. baca Fatihahnya setelah imam baca Fatihah kelar, kita makmum baca Fatihah tapi kita ternyata belum kelar nih kita baca Fatihahnya. Ini yang ditanyakan sama Pak Aan juga di Buaran. Itu kita harus ikut gerakannya imam atau kita ngerampungin nyelesain dulu untuk bacaan surat Fatihahnya Ustadz? Oh iya. Nah, terkait dengan membaca surat Al-Fatihah untuk makmum ya. Nggih. Nah, jadi bahwasanya ini kalau dalam sholat sunnah itu kan boleh jadi ini ikut aja, Nggih. itu juga boleh. Tidak sampai rampung. Tetapi juga ada yang mengatakan pendapat bahwasanya tidak ada rakaat atau tidak ada sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Artinya apa? Artinya ketika imam sudah Allahu Akbar, kita bersama dengan imam ruku, tapi kita masih tetap menyelesaikan Al-Fatihah kita. Ngelanjutin lagi sampai rampung. Itu sebisa mungkin lah. Meskipun gerakannya di dalam rukuk begitu Ustaz? Nggak apa-apa. Iya. Tapi sampai dengan ruku aja. Ketika kemudian sudah imam sudah i'tidal, ya udah kita hentikan Fatihah. Misalkan belum selesai Al-Fatihahnya, udah kita hentikan. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Itu gitu aja, nggak apa-apa. Itu bisa. Memang biasanya kan tarawih ada yang cepat ya. Ada juga yang lama juga sih. Iya. Tapi itu hanya berlaku untuk sholat sunnah saja atau mungkin sholat fardunya juga berlaku seperti itu Ustaz? Untuk kalau bacaan secara makmum. umumnya bahwasanya sholat fardu pun itu kalau bisa membaca surat Al-Fatihah juga. Secara sempurna gitu. Iya. Karena itu berdasarkan riwayat tadi bahwasanya la sholata illa jadi tidak sholat kecuali dengan membaca Al-Fatihah gitu. Jadi kalau bisa tetap bisa membaca Al-Fatihah sampai rampung. Iya. Baik, itu ya Pak Aan di Buaran. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan untuk kawan-kawan yang lain. Silakan, masih kami tunggu ini. Kemudian ada yang bergabung ini Ustaz dari Pak Sudibyo di Ambu Kembang lewat WhatsApp 0855420912. Ini menanyakan, Assalamualaikum Ustaz Saifuddin. Aku ingin bertanya, mengapa di bulan Ramadan itu katanya semua jin dan setan itu akan dibelenggu, tapi kok masih ada ini perbuatan maksiat? Serta sejak kapan sih sidang isbat itu digelar? Apakah di zaman Rasulullah sudah ada juga sidang isbat seperti itu? Ada dua pertanyaan ini, Ustaz. Yang pertama tentang setan dan jin yang katanya terbelenggu, tapi kok ternyata masih banyak nih yang berbuat kejahatan selama bulan Ramadan begitu, Ustaz? Ya, bahwa di dalam bulan Ramadan itu memang di dalam riwayat itu menyebutkan dibuka pintu surga, dan kemudian ditutup rapat pintu neraka, dan kemudian juga setan-setan itu dibelenggu supaya manusia bisa dalam tanda kutip lebih fokus untuk beribadah. Lebih fokus. Artinya apa? Salah satu faktor atau penyebab terjadi kemaksiatan itu kan setan. Itu dalam hal ini ibaratnya itu dibelenggu. Dibelenggu, sudah tidak bisa beraktivitas, tidak bisa mengganggu manusia. Tetapi juga faktor pembuat kemaksiatan atau kejahatan itu kan bukan hanya setan. Bukan satu-satunya ini. Bukan satu-satunya. Faktor itu ya. Jadi di sini hawa nafsu pun itu ada. Hawa nafsu itu kemudian dikendalikan melalui puasa ini. Memang disebutkan di dalam hadis juga bahwasanya setan itu mengalir darah di dalam manusia itu. Kemudian akhirnya untuk dihambat aktivitas setan itu dengan melalui puasa. Jadi tujuannya apa? Tujuannya supaya manusia bisa berbuat kebajikan secara maksimal di bulan Ramadan ini. Setan dibelenggu, hawa nafsu dikendalikan. Kalau toh misalkan kemudian masih tetap ada perbuatan, katanya kan kalau pas bulan Ramadan ini tingkat tindak kriminal pencurian meningkat itu kan boleh jadi setan itu kan kalau secara
agama itu ada dua macam. Nggih. Setan yang berbentuk halus dari iblis, dan juga ada setan dari manusia. Nah, setan nampak berarti. Setan ini. nampak itu. Iya. Itu sebisa mungkin dalam bulan Ramadan ini diminimalisir aktivitas setan itu, dan kemudian ditingkatkan kebaikan ditingkatkan gitu. Jadi musuhnya bukan hanya setan nih, musuhnya juga hawa nafsu nih Iya. yang harus dilawan guys Ustaz, nggih. Dan juga setan kelihatan. Setan yang kelihatan itu tadi berbentuk manusia. Iya. Nah, ini lagi Ustaz, untuk yang sidang isbat sendiri nih, kalau kata Pak Sudibyo itu dari kapan adanya sidang isbat? Apakah di zaman Rasulullah juga sudah ada yang namanya sidang isbat begitu Ustaz? Jadi kalau di kemarin infonya dari Kementerian Agama bahwasanya sidang isbat itu penentuan awal Ramadan itu mulai ada di Indonesia itu mulai sekitar tahun 1950. Sedangkan kalau di dalam zaman Rasulullah sendiri itu ketika ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa ketika manusia itu penduduk sibuk untuk berusaha melihat hilal, kemudian ada salah seorang badui itu dari Arab, dari gunung lah gitu ya, mendatangi Rasulullah, kemudian dia berkata, saya melihat hilal, melihat bulan sabit. Rasulullah kemudian bertanya, apakah engkau menyaksikan bahwasanya Allah sebagai Tuhan? Iya. Kemudian apakah engkau menyaksikan bahwa Rasulullah Muhammad sebagai Rasulullah? Iya. Kemudian akhirnya Rasulullah memerintahkan pada Bilal untuk mengiklankan bahwa mulai besok mulai puasa. Gitu. Jadi persaksian dari orang itu yang begitu riwayatnya. Iya. Berarti artinya memang dari dulu pun sudah ada yang seperti itu, nggih. Iya. Tapi bentuknya mungkin bukan beda. Sidang. Tetapi tetap Rasulullah sebagai yang punya otoritas itu menentukan bahwa besok mulai puasa itu. Iya. Ada yang menentukan lah ya tanggal 1 Ramadannya. Iya, jadi ada yang melihat, kemudian disaksikan, kemudian setelah itu ada orang yang punya otoritas yang wewenang untuk mengumumkan macam itu. Rasulullah di zaman itu nggih, tanggal 1 Ramadan seperti itu. Jadi seperti itu Pak Sudibyo di Amu Kembang Kedung Muni. Nah, ini juga Ustaz yang mungkin banyak yang menjadi pertanyaan dari masyarakat juga. Kalau misalkan nih adanya perbedaan waktu awal Ramadan ini, kita sebagai seorang yang awam, boleh nggak sih kita milih yang kemudian misalkan awal puasanya ikut yang terakhir nih. Terus tapi kalau misalkan untuk yang awal Syawalnya, kalau misalkan Idul Fitrinya milih yang duluan. Nah, itu diperbolehkan nggak Ustaz? Iya. Selama dalam batas koridor tadi sudah disebutkan bahwasanya bulan Hijriyah atau bulan Qamariyah itu kan antara 29 atau 30 hari. Jadi kalau memilih puasanya misalkan di akhir, kemudian berbukanya itu di awal. tetap 29 hari, dan kemudian dia punya argumen, diperbolehkan. Bisa. Tapi kami dari Kementerian Agama itu menetapkan ada penetapan itu, dan monggo bisa diikuti oleh seluruh penduduk Islam di Indonesia. Gitu. Asal punya ada pedoman sendiri bisa. Iya. Gitu. Nah, ini juga Ustadz, kalau misalkan ini kaitannya dengan niat berpuasa, kan yang sering kita lakukan kalau di jamaah setelah tarawih kan selalu baca doa bareng-bareng, doa niat puasa, begitu. Tapi kalau misalkan untuk istilahnya kalau di Jawa itu jagani biar nggak kelupaan, boleh nggak itu dirapel 1 bulan penuh? Doa satu tapi buat 1 bulan begitu Ustaz. Tapi sebelum dijawab Ustaz, ini sudah ada yang bergabung, kita terima dulu nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Nggih, Pak Roni. Nggih, laras. Ya, Pak Roni di Pasir Sari. Pripun Pak Roni? Ada yang bisa ditanyakan? Oh, ada. Nah, napa niki? Assalamualaikum Pak Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Pak Udin ya, kalau umpamanya kita pas sahur ya, tapi tiba-tiba pas sahur kok imsa itu bisa diteruskan sahur apa dibatalkan Pak Udin? Pas sahur dengar suara imsa. Nah, tapi kan kita waktu itu kan siangan umpamanya. Anjir. Terus pas sahur atau tiba-tiba ada imsa itu. Ini dilanjutkan apa dibatalkan? Misalkan mana masalah? Begitu aja Pak Roni. Ada lagi? Nomor duanya gini, kalau untuk niat puasa sebenarnya dibaca atau jam berapa sampai jam berapa? Apa? Niat untuk berpuasa. Oh, niat berpuasa dari jam berapa sampai jam berapa? Ada yang bilang katanya dari sejak terbit matahari atau pas tarawih itu ada yang bilang. Oh, nji. Apa dari Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan ini Ustadz dari Pak Roni di Pasir Sari. Ini pertama ketika sahur, tapi belum selesai tapi udah dengar suara imsak. Nah ini apakah harus langsung berhenti apa nanti tetap dilanjutkan lagi sampai rampung ini makannya, begitu Ustadz? Ya, terkait dengan awal puasa itu bahwasanya kalau secara fikih itu kan al-imsaku anil akli wa syurbi min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Itu begitu. Ada secara fikihnya. Jadi menahan dari makan dan minum sejak terbit fajar sampai kemudian terbenam matahari. Kalau di Indonesia itu kan ada imsak. Imsak itu diartikan kalau secara bahasa itu menahan. Nah, tetapi kemudian ada yang mengatakan itu belum subuh. Oh, belum terbit fajar. Belum terbit fajar. Terbit fajar itu subuh itu. Jadi terbit fajar itu subuh itu. Nah, tetapi di dalam hadis bahwasanya Rasulullah itu menghentikan makan dan minum itu kurang lebih ada jangka waktunya. Sebelum adzan subuh. Iya, sebelum adzan subuh itu kurang lebih dulu kan nggak pakai jam, kurang lebih bacaan 50 ayat. 50 sampai 60 ayat itu kemudian baru masuk waktu subuh. Nah, itu kalau dikonversi jadi sudah berhenti. Nah, itu kan akhirnya kemudian ayatnya gimana? Kalau ayatnya panjang-panjang mungkin boleh jadi setengah jam. Iya, itu. Tapi kalau ayatnya pendek-pendek mungkin boleh jadi 10 menit. Menitan hitungannya. Nah, jadi intinya bahwasanya menghentikan makan atau persiapan. Kalau di lalu lintas itu kan ada lampu kuning itu warning. Lampu kuning itu warning, artinya siap-siap untuk berhenti untuk merah. Nah, di situ imsak itu berfungsi sebagai lampu kuning. Peringatan dulu nggih. Iya. Nah, kalau sudah kemudian lampu kuning itu masih tetap makan dan kemudian sampai belum selesai terdengar suara adzan subuh, ya sudah harus mau tidak mau diberhentikan, di stop, bahkan apa yang ada di mulut pun harus dimuntahkan. Nah, pedas misalkan gitu nggak boleh minum tetap. Aduh, repot gitu ya akhirnya. Iya, jadi makanya kan itu warning itu sebagai peringatan aja. Memang ada yang mulainya dari imsak itu, tetapi kalau kami itu cenderung untuk lebih memilih imsak itu sebagai waktu warning tadi. Jadi mengingat. Ini sudah kira-kira sudah hampir 10 menit lagi 10 menit sebelum itu. Itu. Kalaupun kok masih makan ya tetap nggak batal juga nggih, tapi ya hati-hati gitu Ustaz. Hati-hati dan segera dipercepat lah makannya, makan atau minum selesaikan. Kan cuma 10 menit ini. Iya. Nah, terus kemudian pertanyaan yang kedua ini Ustaz kaitannya dengan niat puasa dari Pak Roni tadi. Niat puasa ini sebaiknya dilakukan dari kapan untuk waktunya begitu nggih? Apakah boleh nanti habis berbuka ya setelah terbenam matahari ini kita langsung sekalian niat puasa buat besok atau ada jam-jam tertentu begitu Ustaz? Ya. Khusus untuk puasa Ramadan itu dilaksanakan niat itu sebelum fajar. Sebelum fajar. Nah, jadi di malam hari. Nah, sedangkan kalau tadi disebutkan bahwasanya 1 bulan atau tiap malam itu kalau menurut hati-hatinya itu kalau menggunakan madhab Malik itu kalau salah itu bisa berlaku untuk 1 bulan. Jagani kalau sekiranya tiap malam kelalen itu. Kalau madhab Syafi'i itu tiap malam. Tetapi itu sifatnya wajib untuk puasa Ramadan. Untuk puasa Ramadan saja. Kalau untuk puasa sunnah itu niatnya tidak apa-apa sehabis misalnya matahari sudah terbit atau apa baru niat nggak apa-apa. Oh, tetap dihitung. Kalau misalkan kita dengan tidur, syarat, dengan syarat bahwa belum kemasukan apa-apa sejak mulai subuh. Bisa aja. Ya. Jadi gini, kalau misalkan kita pas bangun tidur mau cari sarapan nggak ketemu, terus kemudian kita niatkan puasa sunnah boleh waktu itu? Boleh. Oh, boleh. Nggak harus dari semalamnya nggak ya? Nggak. Tapi kalau khusus untuk puasa Ramadan itu wajib dari malamnya. Sebelum terbit fajar. Iya, dari malam hari. Nah itu ya perbedaannya. Iya. Tapi kalau tidak apel yang 1 bulan itu untuk yang madhabnya Imam Malik. Iya betul. 1 bulan. Nah itu bisa. Ya. 1 kali niat.
Satu kali niat buat 1 bulan. Untuk 1 bulan. Nah itu Ya kan, ya. gitu. Sama nggak Ustadz niatnya yang harian sama yang 1 bulan ini? Hampir sama sih kayaknya sih. Cuman ya satu lagi itu mengatakan bahwa kalau lafadznya itu kan bahwasanya kalau di dalam madzhab Syafi'i itu kan nawaitu shawma ghadin an ada ibadah jasa Ramadan hadisan fantun dan ta'ala itu. Nah, itu kan. Nah, kalau yang madzhab Malik itu ada, saya kurang hafal, tetapi di situ 1 bulan penuh di situ untuk karena dengan niat itu 1 bulan penuh itu karena Ramadan itu tidak terjeda, tidak 1 minggu, tidak 2 minggu, tapi 1 bulan penuh langsung Ramadan itu. Itu dia, iya. Selama 1 bulan penuh kita berpuasa Ramadan. Iya. Kemudian juga ada yang mengatakan boleh jadi tanpa niat lafadz tidak apa-apa. Ada yang mengatakan tanpa diucapkan begitu. Jadi gini, bangun sahur itu pun bisa dianggap sebagai niat untuk berpuasa. Karena kita sudah bangun. Sudah bangun, kemudian kita makan dan minum sahur ya, itu sebelum sebelum laksanakan puasa, itu artinya sudah berniat untuk berpuasa. Oh, itu sudah dihitung ya. Sudah dihitung berniat. Oke. Iya. Tanpa dilafatkan. Iya. Kita sudah ada yang bergabung lagi Ustadz, kita terima dulu. Assalamualaikum. Nah, lepas ini. Bisa dicoba lagi Bapak Ibu yang barusan telepon sempat putus, bisa dimanfaatkan lagi ya untuk 4244474-nya berkaitan dengan puasa. Ini mumpung masih awal Ramadan ya, di tanggal 1 Ramadan ini meskipun sudah sering kita jumpai setiap 1 tahun sekali Ustadz ya. Tapi sebagai pengingat saja, barangkali ada yang ditanyakan boleh. Nah, ini kalau misalkan Ustadz menjelang di bulan puasa ini sebagai persiapan boleh nggak sih untuk dari paginya kita nyiapin udah persiapan buat takjil, nanti sore saya pingin berbuka ini itu terus kemudian kita berburu makanan dari paginya itu sudah itu diperbolehkan nggak Ustadz sebenarnya apa? Wah ini berarti nggak niat kalau begitu seperti itu Ustadz. Iya. Kalau secara dalam adab ya. Adab itu masuknya dalam bukan fikih ya. Adab itu bahwasanya puasa itu kan menahan hawa nafsu kita. Memang ketika kita lapar, ketika kita dahaga itu biasanya nafsu kemudian timbul, emosi juga akan meluap, akan meninggi. Bagaimana kita mengontrol hawa nafsu kita itu melalui puasa itu tadi. Harapannya supaya dia bisa menjaga makan dan minumnya dan nafsunya. Kemudian yang kedua itu salah satu manfaat puasa itu merasakan atau empati terhadap orang-orang yang tidak punya. Artinya apa? Kalau kita mungkin orang yang punya atau apa itu kemudian bisa aja memilih menu berbuka. Tapi kalau misalnya orang yang tidak punya itu kan untuk besok mau makan apa kan bingung juga. Disinilah manfaat kita, salah satu manfaat bulan Ramadan, puasa Ramadan itu melatih supaya rasa empati kita kepada sesama yang tidak punya terutama itu kita bisa latih itu begitu. Melatih empati. Gitu, Baik, kita sapa dulu yang sudah bergabung juga ini melalui akun YouTube RKB ini ya, Radio Kota Batik. Ada Wafa Saifuddin. Wah ini namanya sama Ustaz Saifuddin. Apakah ini putra beliau? Oh iya. Terus iya. Mas Bapak ini masih monitor ya di YouTube Matur Nuwun. Cuman ngasih emot love saja ini Ustaz. Iya. Ini di bulan Ramadan ya. Awal Ramadan tentunya semuanya sudah kita siapkan juga, mudah-mudahan sih bisa kita dapatkan. Nah, tapi puasa yang seperti apa sih Ustaz bagi kita sebagai seorang muslim yang mungkin juga bisa dibilang sebagai orang yang awam gitu, untuk puasanya bisa diterima sepenuhnya oleh Allah begitu. Bisa nggak diketahui? Ada tanda-tandanya nggak begitu Ustaz? Ya. Kalau itu bagian dari tasawuf ya. Bahwasanya puasa itu ada 3 macam. Yang minimal itu hanya menahan makan, minum dan berhubungan dengan suami atau istri. Itu aja. Itu dianggap sebagai sah. Tapi di sini kan kalau di tataran fikih itu ada sah, ada batal.
Nah, kalau dataran tasawuf itu yang lebih tinggi lagi, itu bahwasanya diterima atau tidak puasanya itu. Nah, di situ. Jadi lebih tinggi lagi, lebih tinggi normanya. Jadi ketika seorang yang berpuasa tetapi dia tetap berdusta atau dia tetap mengumpat, banyak menyakiti hati orang lain, akhirnya kemudian dia bisa puasanya sah tetapi dia tidak mendapat pahalanya. Kayak terhapuskan aja begitu. Iya, tidak mendapat pahala puasa. Itu kan akhirnya mubadir ya. Di dalam sabda Rasulullah kan kam min shaimin laisa lahu min siyami illa ju'al atas. Berapa banyak orang yang di kalangan umatku ini yang berpuasa tetapi tidak mendapat apapun dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Nah, supaya tidak bisa tidak segitu, akhirnya kita supaya kita berharap mendapat ridho dari Allah, kita tingkatkan kualitas puasa kita. Taruhlah misalnya kemarin itu masih puasanya masih belum sempurna, niatnya belum sempurna. Nah itu mumpung masih di awal kita niatkan untuk tahun ini bisa lebih baik daripada tahun kemarin. Itu begitu. Seperti itu. Nah ini juga masih ada waktu 5 menit ke depan ini. Mungkin ada yang ditambahkan lagi nih dari Ustadz Saifuddin berkaitan dengan kita menyambut bulan Ramadan di tahun ini, atau mungkin ada imbauan-imbauan juga buat ini umat Islam di Pekalongan utamanya, monggo. Ya, terkait dengan aktivitas bulan Ramadan ini, yang pertama itu ada edaran dari Menteri Agama ya, bahwasanya kita rekatkan jiwa sosial kita, kemudian jiwa toleransi kita menghadapi kemarin itu mungkin boleh jadi ada berbeda awal Ramadan, kemudian juga nanti ketika di tengah Ramadan mungkin ada banyak perbedaan dan sebagainya dalam fikih dan sebagainya, itu tetap dijaga ukhuwah Islamiyah, tetap dijaga toleransinya, itu begitu. Kemudian yang kedua, bahwasanya seperti tahun yang lalu saya menerangkan mengenai adanya pedoman untuk penggunaan pengeras suara. Ini juga terkait dengan toleransi. Jadi supaya kalau misalkan malam kan mungkin dengan semangat misalkan membaca tadarus Al-Quran gitu. Nah sebaiknya kalau sudah lewat dari jam 9, jam 10 itu sudah tidak menggunakan suara atau pengeras suara dari luar. Jadi pakai suara pengeras dalam saja. Itu ada di dalam edaran Menteri Agama itu. Itu berlaku untuk seluruh Indonesia berarti ya? Iya, berlaku untuk seluruh Indonesia. Jadi intinya bukan kemudian tidak mengizinkan sholat tarawih dan sebagainya menggunakan pengeras luar, tetapi memang yang diizinkan di dalam pedoman itu hanya untuk adzan dan iqomah. Pengeras suara luar, sedangkan suara dalam itu dipakai untuk sholat, untuk mengaji, untuk ceramah, tabligh, dakwah dan sebagainya, itu menggunakan pengeras dalam supaya tidak mengganggu dari kekhusyuan dari masyarakat sekitar situ. Bahkan mungkin boleh jadi ada yang sampai jam 12 malam itu masih menggunakan pengeras kencang kan, akhirnya ada yang terganggu itu. Itu mohon untuk ditertibkan lah gitu. Tapi kalau dari ini pengamatan dari Ustadz Saifuddin sendiri di Pekalongan seperti apa Ustadz? Masjid musola masih aman ya? Masih tertib untuk menggunakan tetap pengeras suara dalam saja gitu? Alhamdulillah sih, sepengamatan saya itu banyak yang menggunakan itu memakai sesuai dengan surat edaran dari agama itu, walaupun mungkin semangat untuk ngaji untuk Tarusan. Apa itu kadang-kadang tadarusan itu sampai kadang-kadang agak berlebih itu gitu. Ini berlebih itu ya seperti apa ini Ustaz? Nah itu tadi kalau misalkan kemudian ada yang akhirnya ada pihak-pihak yang kemudian melaporkan rasa terganggu. Itu begitu. Tapi intinya itu sudah ada di dalam edaran Menteri Agama. Sudah ada peraturannya begitu. Ada aturannya, iya. Mudah-mudahan tetap kondusif saja ini untuk wilayah Pekalongan sekitarnya. Sekali lagi matur nuwun ini Ustadz Saifuddin sudah berkenan hadir sore hari ini dan semoga diberikan kesehatan terus biar nanti kita bisa ketemu lagi Ustadz. Amin. Adik juga matur nuwun ini sudah hadir, agak sedikit ngantuk ini. Puasa lancar nggih satu hari nggih. Alhamdulillah. Dan berakhir pula kawan kebersamaan kita untuk
untuk sore hari ini, bijak bincang Islam jelang berbuka. Nanti kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya di hari Rabu besok dengan narasumber-narasumber yang lain. Saya Ozi pamit undur dan sekali lagi mengingatkan untuk waktu berbuka wilayah Kota Pekalongan dan sekitarnya, kumandang adzan maghrib nanti kita akan dengarkan sekitar pukul 17.59 atau pukul 18.00. Saya Ozi pamit, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda akan kembali ke kehidupan yang penuh dosa setelah Ramadan, maka Anda tidak akan mendapatkan apa-apa selain lapar. Baru saja Anda ikuti bijak bincang jelang berbuka. Ramadan telah datang, sambut dengan gembira, bulan yang penuh berkah, bulan dan